Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin dengan cara itulah Sumi bisa memiliki seutuhnya lelaki yang ia cintai. Kisah cinta mereka putus di tengah jalan setelah Tio, laki-laki yang ia cintai dan telah bersama-sama selama 5 tahun, memutus hubungan sepihak. Tentu rasa sakit hati selalu menghantui hari-harinya. Sumi merupakan gadis sederhana dari desa. Selama ini ia bekerja sebagai tukang foto, baik untuk perseorangan maupun untuk satu acara. Hingga ia pun merambah menjadi fotografer atas bantuan salah satu kawannya. Dari situlah ia mendapat seorang pacar yang berprofesi sebagai model dan tinggal di kota. Pertemuan dengan pemuda bernama Tio itu menjadi cinta pertama bagi Sumi. Dan mimpinya tergapai ketika Tio mengungkap cinta di malam Valentine. Mereka pun berikrar akan saling percaya dan saling setia. Aku berjanji, Sum, aku akan selalu menjadikanmu yang nomor 1. Ucapan itu selalu diingat Sumi. Dan memang benar, janji Tio selalu terpenuhi selama 5 tahun menjalani kisah asmara. Sumi sama sekali tidak pernah cemburu, meskipun Tio yang bekerja sebagai model harus disandingkan dan melakukan foto-foto bersama model wanita cantik. Sumi juga harus melakukan pekerjaannya dengan seprofesional mungkin sebagai seorang fotografer. Akan tetapi, kepercayaan Sumi selama 5 tahun sia-sia dan membuatnya merasa sakit hati atas perlakuan Tio. Tanpa diduga, sikap sang kekasih mendadak berubah. Tio merendahkan Sumi yang hanya sebagai tukang foto di hadapan rekan-rekan kerjanya dan di hadapan para model. Hal itu terjadi ketika Sumi mendapatkan job foto di sebuah hotel bintang 5. Kala itu, ia melakukan sesi pemotretan di halaman hotel. Tanpa sengaja, Sumi melihat Tio bersama seorang model cantik bernama Sofia. Perempuan jelita dengan lekuk tubuh yang sangat menawan. Dan kulit putih bersihnya yang terawat, membuat semua laki-laki yang memandangnya akan terpikat. Memang, sangat berbeda jauh dengan Sumi yang hanya gadis desa biasa dengan penampilan sewajarnya. Mereka berdua sangat mesra berada di lobi hotel. Dengan emosi dan kecemburuan yang meluap, Sumi menyuruh rekannya melanjutkan sesi pemotretan, sedangkan ia menghampiri Tio. Inikah yang kamu lakukan di belakangku, Mas? Ucap Sumi yang membuat Tio terenyah. Lelaki itu tidak menyangka akan ketahuan, tapi tampaknya ia sudah bersiap untuk putus hubungan kasih dengan Sumi. Lelaki itu menunjukkan cincin yang diberikan pada Sophia, sebuah cincin pengikat hubungan yang akan berlanjut ke jenjang selanjutnya. Emosi yang memuncak membuat Sumi menampar Tio. Ia merasa dipermainkan selama ini. Kejadian itu pun menjadi pusat perhatian orang-orang sekeliling. Sementara Sophia masih duduk dengan tenang. Gadis model itu tidak menghiraukan tatapan mata orang-orang. Lain hal dengan Tio yang gusar tersulut amarah. Ia sangat tidak terima dipermalukan oleh Sumi di hadapan umum. Dengan wajah mengejeknya, ia mencela Sumi yang hanya seorang tukang foto dan tidak tahu bagaimana bergaya. Untuk mengurus dirinya sendiri saja tidak ada waktu. Bagaimana mungkin bisa memiliki seorang kekasih yang multi talenta dan berbakat dalam dunia model seperti dirinya? Sebelum beranjak, Tio pun menegaskan pada Sumi bahwa ia akan segera menikahi Sophia dalam waktu dekat, dan mereka sudah menyewa tukang foto terbaik. Sumi yang berkalang luka hanya mampu menatap langkah mereka. Ia tidak percaya dengan apa yang dihadapi. Hatinya benar-benar hancur. Semua terjadi sangat cepat di luar dugaan. Sum, kamu pulanglah dulu.
Tenangkan pikiranmu. Denia yang melihat kejadian tersebut mendekati Sumi. Kawan seprofesinya itu turut bersedih merasakan luka pengkhianatan. Seminggu sudah, Sumi mengurung diri di rumah. Tidak mudah ia mengobati sakit hatinya. Selalu saja kenangan bersama Tio menggugah nostalgia indah. Dan dalam luka yang sangat perih itu, ia mempunyai keinginan untuk balas dendam dengan apa yang sudah dilakukan Tio. Sumi berpikiran akan membalas perbuatan mantan kekasihnya dengan cara mempermalukan Tio lebih dari apa yang diperbuat. Sumi, apa kamu di dalam? Terdengar ketukan pintu disusul suara Denia. Sumi mengusap air matanya. Tanpa menjawab, ia bergegas membukakan pintu. Bagaimana keadaanmu, Sum? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Denia, tampak sangat khawatir. Mereka berteman sudah 8 bulan dan berjalan terbilang cukup akrab. Saling mendukung dan saling berbagi jika ada masalah, baik dalam dunia pekerjaan maupun masalah yang menyangkut kehidupan pribadi. Sumi tidak menjawab pertanyaan Denia. Ia coba tersenyum meski sangat berat. Denia yang membawakan makanan kesukaan Sumi langsung mengajaknya untuk makan terlebih dahulu. Ia mengaku kalau memasak sendiri demi mengobati luka hati kawannya. Segera Denia membuka panci yang disusul aroma wangi kuah menyeruak. Kemudian diaduk perlahan sup jamur merang yang tentu menggugah selera. Apapun masalahmu, makan adalah kebutuhan utama agar kamu selalu sehat, Sum. Ucap Denia sambil menyuapi Sumi. Seketika, Sumi mengambil alih sendok di tangan Denia, lalu melahapnya. Dan Denia pun tertawa lepas melihat Sumi pelan-pelan mengunyah. Sengaja ia membuat makanan yang sangat asin untuk menghibur, dan mereka pun sama-sama tertawa lepas. Untuk sejenak, masalah Sumi terhapus. Barulah di panci berikutnya masakan yang istimewa tersaji. Mereka pun mulai menyantap sambil berbincang santai. Denia mengawali dengan berita bahagia soal pekerjaan, di mana mereka akan direkrut masuk ke tim fotografer terbaik dan berkelas. Ini benar-benar kesempatan bagus dalam berkarir dan merintis untuk lebih terkenal lagi. Sebentar Sumi terlihat senang, namun kabut luka masih menyelimuti. Tidaklah semudah dan secepat itu ia melupakan Tio. Aku tahu, Sum, sakit memang. Jika kamu mau, ikutlah denganku, ucap Denia. Setelah menyelesaikan makan, Denia menceritakan satu rahasia tentang dirinya, yang mana selama ini ia menggunakan cara lain dalam mengatasi segala masalah, termasuk dalam urusan percintaan dan karir. Itulah yang membuat pacarnya selalu menurut, dan ia juga disayang oleh atasannya. Cara lain yang dimaksud adalah dengan meminta bantuan orang pintar agar segala hajat terpenuhi, dan orang pintar yang selama ini dijadikan langganannya itu diakui tidak pernah meleset dalam menuntaskan masalah. Denia kembali bertanya pada Sumi, kalau memang berminat, maka ia akan mempertemukannya dengan orang pintar yang dimaksud. Sumi yang dipenuhi dendam mulai terbujuk dengan ajakan Denia. Muncullah niat jahat untuk membalas Tio. Denia, secepatnya kita harus ke sana, ucap Sumi mulai sumringah. Ia menemukan jalan keluar yang berseberangan dengan agama. Seharusnya ia berpikir bahwa jodoh sudah ada yang mengatur. Kalaupun Tio ditakdirkan bahagia dengan Sophia, sudah pasti ia akan dipertemukan dengan sosok yang memang sejalan. Itulah hiasan hidup. Ada kalanya Tuhan memberikan ujian, dan iman adalah jawabannya. Malam itu, Denia menginap di rumah Sumi. Sekitar pukul 10 pagi mereka bersiap ke rumah Mbah Kijan, orang pintar yang dimaksud. Adapun gula, rokok, dan kembang 7 rupa pun tidak lupa dipersiapkan sebagai buah tangan.
Dan untuk syarat yang biasa dibawa oleh Denia, semua sudah mereka beli semalam. Sekitar 40 menit perjalanan, sampailah mereka di rumah Mbah Kijen. Hunian tersebut berada di tengah-tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Jalan menuju ke sana pun sangat sulit untuk dijangkau. Medan yang terjal dan licin karena air sumber dari bebatuan cadas membasahi jalanan. Di rumah itu juga tidak ada aliran listrik, sehingga suasana benar-benar sunyi dan sedikit menyeramkan. Ini Sumi, Mbah. Teman kerjaku. Dia juga sahabatku, Mbah. Ucap Denia memperkenalkan. Tanpa basa-basi, Sumi yang tidak sabar lagi langsung menceritakan kisahnya, juga keinginannya untuk membalas dendam kepada mantan kekasih yang sudah mengkhianatinya. Mbah Kijen yang seperti mengetahui niat dan tujuan Sumi, terdiam untuk beberapa saat. Begitupun dengan Sumi dan Denia. Mereka saling diam menunggu sang dukun berbicara. Setelah beberapa menit, barulah Mbah Kijen memberikan beberapa pilihan pada Sumi, yang mana kesemuanya merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Namun di antara 3 pilihan, menurut Mbah Kijen, media darah haid adalah yang paling mujarab. Yakni dengan menggunakan darah mensnya untuk dicampurkan ke dalam wedang kopi, agar si laki-laki tersebut bisa bertekuk lutut padanya. Tio akan seperti kerbau dicongok hidungnya. Sumi merasa jijik dan risih dengan cara tersebut. Baginya, hal itu terlalu kotor untuk dilakukan. Itu adalah cara terbaik untuk menuntaskan dendammu, Sum. Bukankah Tio suka minum kopi? Ucap Denia setengah berbisik. Dan dengan sedikit ragu, pada akhirnya Sumi setuju dengan bujukan Denia. Mbah Kijen mulai menjelaskan tentang pelet tersebut, yang mana Sumi harus menggunakan media minuman seperti wedang kopi, yang digunakan untuk menyamarkan warna dan aroma darah, sehingga tidak mudah diketahui oleh lelaki yang dituju. Dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan Sumi secara sembarangan. Dibutuhkan ritual khusus agar darah yang dicampurkannya bisa menjadi pelet yang dahsyat. Selain itu, tidaklah semua darah haid bisa dijadikan sebagai sarana pelet yang luar biasa. Darah haid dari pertamalah yang dinilai memiliki kekuatan super dari sisi supranatural. Di akhir penjelasan, Mbah Kijen menyuruh Sumi untuk datang lagi di saat ia sedang menstruasi tepat di hari pertamanya. Ia juga disuruh membawakan segelas kopi hitam. Hari berlanjut mengikuti waktu. Sumi merasa lega karena sudah mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Ia mulai bekerja seperti biasa, dan ternyata ia tergabung dalam tim foto berkelas yang nanti akan melakukan sesi pemotretan di hari pernikahan Tio. Ia harus profesional, harus mampu menyembunyikan segala luka yang mendera. Di sisi lain, ia berharap akan segera datang bulan, agar apa yang menjadi tujuannya segera tercapai. Dan apa yang ditunggu itu pun akhirnya tiba, di mana Sumi yang sedang mengalami mens tepat di hari pertamanya, segera bergegas menemui Mbah Kijen. Karena Denia tidak bisa, maka ia pun pergi seorang diri. Mbah Kijen menyuruhnya untuk bersila menghadap kopi hitam yang dibawa. Sedangkan Mbah Kijen merapal sebuah mantra di belakang, sambil memegang kedua pundaknya. Setelah selesai, barulah darah haid dicampurkan dengan kopi tersebut. Setelah dibacakan mantra dan ditiup, ritual pun selesai. Yang meminum harus orang yang kamu tuju. Jangan sampai diminum oleh orang lain, ucap Mbah Kijen. Penjelasan dilanjutkan dengan resiko jika diminum oleh orang selain Tio, apalagi oleh perempuan. Orang itu bisa gila, karena mantra sudah dibuat khusus untuk Tio. Selain itu, jika tidak ada kesempatan, kopi bisa disimpan selama 3 hari. Nanti bisa dicampurkan sedikit saja dengan kopi baru. Jika khasiat sudah terlihat, sisanya bisa dibuang di pelataran rumah. Sumi hanya mengangguk tanda paham. Lalu ia yang sudah tidak sabar pun segera pamit. Sumi
bergegas pulang dengan segelas kopi hitam di tangan yang telah dicampur darah mens pertamanya. Beruntunglah ritual yang dilakukannya bisa membuat kopi tersebut sama sekali tidak tercium aroma darah maupun aroma amis. Mirip seperti kopi pada umumnya. Namun Sumi mulai kebingungan untuk memberikan pada Tio. Mereka sudah bukan lagi sepasang kekasih, jadi tidak mungkin jika memberikan kopi secara langsung pada Tio. Setelah berpikir beberapa saat, ia pun teringat akan satu hal, bahwa lusa adalah hari pernikahan Tio dan Sophia, di mana ia tergabung dalam tim yang menangani pemotretan. Di sanalah rencana jahat itu akan dimulai. Selang 2 hari kemudian, terlihat Sumi bersama tim sibuk menata kamera di depan dekorasi sakral Tio dan Sophia. Sementara itu Tio terlihat tersenyum sinis saat melihatnya. Ia tidak menduga kalau Sumi berada di acara pernikahannya. Ia juga baru tahu bahwa Sumi juga ikut bekerja sama dengan tim terbaik yang ia pilih. Terlihat mereka tidak saling sapa, seperti tidak pernah kenal. Hei, tenang saja bos. Semua pasti oke. Ucap Denia saat melihat Tio melihat semua kelengkapan. Sengaja ia mendekat dengan membawa segelas kopi, satu rencana yang disempurnakan bersama Sumi. Ia memberikan pada Tio dengan beralasan bahwa kopi tersebut adalah kopi yang terbaik, yang membuatnya tidak mengantuk sampai acara selesai. Tanpa menaruh curiga, Tio mengambil dan menyeruput kopi hangat tersebut. Sumi tersenyum melihat lirikan Denia. Mungkin ini perlu waktu, tapi ini cara yang paling ampuh untuk menghancurkan rumah tanggamu, Tio. Ujar Sumi dengan tersenyum licik. Ia terus memperhatikan Tio yang mulai meminum kopi sedikit demi sedikit. Tapi dengan sangat berhati-hati, Sumi tetap fokus menjaga sikap. Jangan sampai ada yang curiga dengan gerak-geriknya. Sedikit demi sedikit, kopi yang diminum Tio pun habis. Terlihat jelas pelet itu mulai bekerja dengan cepat. Lirikan Tio terus mengarah dan selalu saja memandangi Sumi. Sophia yang sedikit kesal akan hal itu langsung menemui dan mengusir Sumi. Gadis cantik itu ingin agar Sumi tidak lagi ada di hadapan Tio. Sumi pun mengalah karena ia tahu akan menang. Ia minta izin lalu berpamitan pada semua kru. Denia tersenyum lepas dan sambil berbisik mengucap selamat padanya. Sumi tidak menyangka jika pelet itu akan bekerja sangat cepat. Seusai maghrib, Tio yang seharusnya menghabiskan waktu bersama Sophia justru meneleponnya. Tio minta maaf atas semua perlakuannya dan mengaku kalau hanya ia yang selalu dicintai. Sumi mendengarkan sambil tersenyum penuh kemenangan. Tio melanjutkan bahwa ia akan meninggalkan Sophia jika Sumi menerimanya kembali. Sungguh, ucapan yang membuat Sumi dikepung kebahagiaan. Kamu kesinilah besok, ucap Sumi menutup telepon. Dengan hati berbunga-bunga, ia akan memulai pembalasan dendamnya. Dan sepanjang malam itu, telepon selalu berdering, yang tidak lain adalah dari Tio. Lelaki itu dikejar rasa rindu meski sudah beristri. Namun Sumi tidak menggubris. Ia jual mahal dan membiarkan Tio sakit dengan kerinduan. Di keesokan harinya, saat Sumi membuka pintu, terlihat Tio sudah berdiri dengan membawa seikat bunga. Sumi menerimanya dengan sukacita. Ia pun mulai berhubungan kembali dengan Tio. 5 tahun yang lalu semua terasa manis saat bersama lelaki tersebut. Tapi sekarang, Sophia yang beruntung telah menikahinya. Mereka pun terhanyut dalam kerinduan, saling menumpahkan kasih yang sempat terhenti. Sumi memastikan pada Tio bahwa Sophia tidak tahu akan hal ini.
Sumi kembali menemui kebahagiaan yang hilang. Ia juga selalu minta saran dari Denia bagaimana baiknya untuk masa depannya dengan Tio. Namun Denia justru memberi satu masukan yang membuatnya bingung. Denia ingin agar Sumi fokus untuk balas dendam, bukan terjebak dalam kisah cinta lama. Karena Tio terpengaruh dalam ilmu hitam, maka tidaklah mungkin jika cinta itu terus bersemayam. Untuk itu, maka Denia ingin agar Sumi bisa melupakan Tio. Dan yang penting adalah membuat lelaki itu menderita karena telah membuatnya terluka. Denia pun memberi saran agar Sumi membuat Tio jatuh miskin. Karena tanpa harta, maka hidupnya akan penuh penderitaan. Kamu mintalah apa yang kamu mau, sehingga Tio akan kehilangan segalanya. Setelah itu, raihlah kebahagiaanmu, Sum. Dengan harta melimpah, maka dengan mudah sekali kamu mendapatkan lelaki. Dan Tio akan menyesal karena telah memutuskan kamu. Tutur Denia berapi-api yang membuat Sumi terpengaruh. Dan rencana itu pun segera dilakukan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.